Saya Desi Boban, izin membuka presentasi ini dengan sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%. Artinya, dari setiap 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat membaca. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat ke-100 dari 110 negara dalam hal tingkat literasi, dengan skor 95,44%. Data ini menunjukkan bahwa tantangan literasi di Indonesia sangat serius. Rendahnya minat baca berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan bangsa. Dalam konteks ini, kami melihat adanya hubungan erat antara tantangan literasi, ketersediaan dan ketercukupan koleksi perpustakaan, serta indeks pembangunan literasi masyarakat. Melalui penelitian ini, kami ingin mengeksplorasi bagaimana koleksi perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang melek informasi, kritis, dan inklusif. Saya Husnaya Rahmawati dan saya akan menjelaskan bagian metodologi dari penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS. Fokus utamanya adalah melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel utama. Variabel pertama ialah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM, yang kedua ialah Ketercukupan Koleksi Perpustakaan atau KKP. Kedua data ini diambil berdasarkan pengamatan dari 35 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Sumber data dapat diakses langsung dari situs resmi BPS seperti yang ditampilkan pada tabel di slide ini. Data yang kami kumpulkan nantinya akan digunakan untuk melihat sejauh mana keterkaitan antara pembangunan literasi masyarakat dengan ketercukupan koleksi perpustakaan di masing-masing provinsi. Yaitu metodologi, metode analisis. Di sini kami menggunakan 4, ada statistika deskriptif, analisis korelasi, analisis restriksi linear sederhana, dan yang terakhir representasi hasil. Dan di sini statistika deskriptif kita menggunakan 3. Yang pertama ada bar chart. Bar chart itu adalah salah satu jenis grafik yang menggunakan batang atau balok untuk membandingkan data berdasarkan kategori yang berbeda secara visual. Yang kedua kita ada scatter plot, grafik yang digunakan untuk menggambarkan suatu data dengan menggunakan koordinat kartesian. Dan yang terakhir ada box plot. Box plot atau yang biasa disebut dengan diagram Lusker adalah salah satu jenis grafik statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik. Dari hasil pembahasan analisis ini, kami menggunakan bar chart combo dengan secondary axis. Kalau dilihat dari pola, sebagian besar provinsi yang memiliki nilai IPLM yang tinggi juga memiliki nilai KKP yang tinggi juga, begitupun sebaliknya. Nah, contohnya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai KKP dan IPLM yang sama-sama tinggi. Nah, ini menunjukkan keterkaitan positif antara ketersediaan koleksi perpustakaan dan keberhasilan pembangunan literasi. Sebaliknya dengan Provinsi Papua yang memiliki nilai KKP dan IPLM yang sama-sama rendah. Nah, hal ini itu menunjukkan tantangan besar dalam upaya pembangunan literasi masyarakat. Nah, tapi tidak semua KKP dan IPLM itu berbanding lurus. Contohnya yaitu Provinsi DKI Jakarta memiliki skor IPLM yang cukup tinggi namun memiliki skor KKP yang rendah. Nah, ini tuh bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain akses digital, kualitas pendidikan, ataupun program literasi berbasis teknologi. Kalau misal dilihat dari letak geografis terbagi ke dalam 3 wilayah, kalau misalnya daerah barat itu cenderung relatif tinggi ya untuk skor kedua indikator, namun semakin ke timur itu cenderung berada di posisi terbawah untuk kedua indikator. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat kita lihat bahwa ketercukupan koleksi perpustakaan merupakan komponen kunci dalam penilaian indeks pembangunan literasi masyarakat. Koleksi yang lengkap dan relevan terbukti meningkatkan kepuasan pengguna, frekuensi kunjungan, serta efektivitas layanan perpustakaan. Namun data menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar, terutama antara daerah perkotaan seperti DKI Jakarta yang hanya memiliki 0,08 buku per penduduk, dan wilayah 3T seperti Papua yang menghadapi tantangan infrastruktur dan juga distribusi buku. Meskipun teknologi digital terus berkembang, koleksi fisik yang membadai tetap sangat penting, terutama di wilayah dengan akses internet yang terbatas. Ketimpangan ini jika tidak segera diatasi dapat memperpanjang kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada upaya nyata dari pemerintah dan juga berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan juga kualitas koleksi, membangun infrastruktur perpustakaan yang merata, serta melatih tenaga perpustakaan secara kompeten. Dengan penguatan ini diharapkan pembangunan literasi bisa berjalan merata dan juga berkelanjutan di seluruh Indonesia. Baik, saya Dwi Rasya Mutia Arianti akan menjelaskan tentang hasil korelasi. Hasil korelasi kelompok kami adalah positif 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X yaitu IPLM dipengaruhi oleh variabel Y, KKP. Maka dari itu, artinya semakin tinggi nilai KKP-nya, maka akan semakin tinggi nilai IPLM-nya. Begitu sebaliknya, jika hasil KKP-nya rendah, maka hasil IPLM-nya juga rendah. Positif 0,4 berarti bahwa antara dua variabel tersebut kuat. Oke, saya Gusi Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan analisis regresi linear sederhana.
Merujuk pada layar, di sini kita bisa melihat ada dua koefisien. Yang pertama adalah koefisien intercept dan koefisien KKP. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk atau rumus dari analisis regresi linear sederhana ini Y sama dengan A plus BX, dengan A adalah koefisien dari intercept dan B adalah koefisien dari KKP. Dari data yang kami miliki, nilai analisis regresi linear sederhana kami itu Y sama dengan 54,65 ditambah 31,87X, yang artinya setiap kenaikan satu satuan KKP akan meningkatkan IPLM sebesar 31,87. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai koefisien-koefisien ini. Yang pertama adalah koefisien intercept yang bernilai 54,65. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa ketika variabel KKP bernilai 0, maka nilai rata-rata variabel dependen atau IPLM akan bernilai 54,65. Namun secara realistis, nilai KKP ini tidak mungkin 0. Namun, nilai ini pun masih tetap penting sebagai titik dasar prediksi IPLM dalam persamaan tersebut. Lalu yang kedua adalah koefisien KKP yang bernilai 31,87. Nah, koefisien ini adalah yang paling penting nih untuk interpretasi pengaruh KKP. Koefisien sebesar 31,87 ini menunjukkan hubungan positif antara KKP dan variabel dependen atau IPLM. Pada layar juga bisa terlihat nilai p-value sebesar 2, yang artinya konstanta ini menunjukkan signifikan secara statistik. Nah, pada slide sebelumnya juga terdapat nilai R² sebesar 0,41, yang artinya itu 41% IPLM ini dipengaruhi oleh KKP dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Walaupun nilainya 41%, dapat disimpulkan bahwa KKP ini berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel IPLM, yang artinya semakin tinggi nilai KKP suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula nilai IPLM-nya. Kemudian saya Tifara Sakinah Priani akan menjelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara ketercukupan koleksi perpustakaan dan indeks pembangunan literasi masyarakat dengan korelasi 0,64 dan R² sebesar 0,41. Selanjutnya, sekitar 41% variasi IPLM dapat dijelaskan oleh KKP yang menunjukkan bahwa koleksi perpustakaan berdampak nyata terhadap literasi masyarakat. Kemudian, provinsi seperti Yogyakarta menunjukkan performa baik, sementara Papua dan Jakarta masih tertinggal. Dan yang terakhir, ketimpangan antar daerah menunjukkan perlunya pemerataan akses literasi di seluruh Indonesia. Oke, slide selanjutnya adalah saran. Sebagai upaya memperkuat literasi, kami menyarankan optimalisasi peran perpustakaan. Ada 4, apa saja? Yang pertama, perlu pemerataan koleksi, terutama di wilayah dengan tingkat literasi rendah seperti Papua dan luar Jawa. Yang kedua, pengembangan perpustakaan digital keliling. Ini berguna untuk menjangkau daerah terpencil. Yang ketiga, koleksi perlu diperbarui terus-menerus dengan tema yang relevan seperti literasi digital, kewirausahaan, dan karakter. Yang terakhir, perpustakaan harus inklusif melayani penyandang disabilitas anak-anak, masyarakat adat, dan lain-lain. Dengan langkah-langkah ini, perpustakaan bisa menjadi pusat pemberdayaan literasi yang merata dan berkelanjutan. Slide selanjutnya adalah daftar pustaka atau referensi yang kami dapat. Terima kasih. Baik, sekian adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Baik. Seperti kata pepatah, pengetahuan bukanlah kekuatan kecuali digunakan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita terapkan bersama. Terima kasih. Kami dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.